Baru Imlek merupakan salah satu momen spesial bagi warga keturunan Tionghoa. Atraksi barongsai menjadi salah satu kesenian yang dinanti-nanti di hari besar ini. Dan komunitas yang aktif melestarikan kebudayaan barongsai ini adalah remaja-remaja dari Yayasan Wihara Dharma Jaya Toa Sebio di Glodok, Jakarta Barat. Barongsai sendiri adalah tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Biasanya pertunjukan barongsai selalu menghiasi perayaan Tahun Baru Cina atau biasa kita sebut dengan Imlek. Atraksi barongsai ini melibatkan teknik gerakan kaki yang menuntut kecepatan, kekuatan, dan keseimbangan kaki pemainnya. Salah satu gerakan barongsai yang cukup menarik dilakukan dengan cara naik ke atas bahu pasangan dengan kedua kaki. Lalu ada gerakan berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satunya sedang mengais ke depan. Ya, biasanya kita latihan itu untuk ada khusus acara wihara biasanya. Seperti Imlek, Cap Gome, terus hari wihara ulang tahun. Apalagi ya, paling kayak peresmian gedung atau ada seminar yang membutuhkan barongsai seperti seminar kebudayaan dan lain-lain, kita barongsai ini baru turun gitu. Kalau kucing sih biasanya sih lebih banyak main di lantai ya, bukan yang main patok begitu loh. Jadi dia mainnya di lantai seperti ya kayak main-main biasa aja gitu. Nah, barongsai tradisional ini sudah di mana-mana udah nggak ada. Rata-rata modern, mereka main pakai bebek, dia main patok naik atas. Lion dance, sebutannya lion dance. Mereka tampil seperti menari dan lain-lain. Kalau menurut saya ya, saya nggak bilang pendapat saya benar. Karena di luar sana juga ada banyak jenis barongsai ya. Ada barongsai kayak gini kan bebek. Kucing ya, kucing. Kalau ada lagi yang bebek gitu. Nah itu cara mainnya juga lain, punya arti yang lain. Kalau yang di sini biasanya seperti aktivitas binatang barongsai pada umumnya. Walaupun kita nggak pernah ketemu barongsai seperti apa. Tapi kita coba membuat bagaimana kita mendalami peran seperti barongsai tersebut. Ternyata barongsai dimainkan di beberapa tempat. Jika dimainkan di lantai atau papan, kita menyebutnya sebagai barongsai tradisional. Dan jika dimainkan di atas tonggak, kita sebut barongsai tonggak. Untuk menarikan barongsai agar terlihat indah dan juga menarik, pemain barongsai ternyata harus menguasai kerjasama antar pemain, kerjasama antar pemain musik, dan kerjasama pemain musik dan pemain barongsai. Pergerakan barongsai dengan musik ternyata harus serasi. Pemain barongsai juga harus membuat barongsai seolah benar-benar hidup dengan cara membuat ekspresi dan mimik wajah barongsai seolah-olah nyata. Bukan hanya dihafal, tapi mereka harus paham mainnya seperti apa. Kalau ada mangkok isinya jeruk, dia harus seperti apa di depan. Lain juga dengan kalau ada piring isinya air, itu juga gimana gerakannya juga berbeda. Gitu sih. Ada ambil angpau, kalau ditaruh di atas, cara mainnya seperti apa juga punya teknik sendiri. Tapi pada dasar intinya sama. Harus dipelajarin dari awal benar-benar basic sampai baru bisa lanjut ke step selanjutnya. Seperti tengokan kepalanya dia, kakinya seperti apa. Karena kaki dan tangan itu harus selaras. Nah ini yang mungkin cukup agak sulit buat anak-anak. Karena mesti nyelarasin terus, mesti diingat terus, di ngertiin. Kalau ke depan mata kan karena kayak barongsai ini serasa hidup. Bukan hanya mulutnya doang yang bisa bergerak, tapi matanya juga bisa bergerak. Layaknya seperti binatang biasa aja. Seperti hewan pada biasanya mereka, ya kalau mereka beraktivitas pasti mereka ada kedipnya. Menandakan kalau dia ini sesosok barongsai yang hidup. Kalau mungkin hanya latihan sebentar ya kita bisa koreksi, tapi diasah kemampuan anak-anak itu dari mereka perform, tampil di mana-mana. Setelah mereka tampil, direview lagi di video, bentuknya seperti apa, apakah bagus atau tidak. Oh ini tidak baik, nanti next mainnya seperti ini gitu. Oh kalau misalkan dia mainnya begini, oh kecapean, berarti materi latihan yang saya akan ajarkan ke mereka adalah oh staminanya mesti dinaikin lagi, tangannya mesti dikuatin lagi gitu sih.
Latihan barongsai sendiri bisa dikatakan hampir mirip dengan latihan bela diri. Pasalnya, setelah melakukan pemanasan, pemain barongsai biasanya juga akan melakukan kuda-kuda seperti yang dilakukan pada latihan bela diri yang tujuannya untuk meningkatkan otot paha. Beberapa latihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan seperti lari dan juga push up dilakukan untuk membuat atraksi ini menjadi luar biasa. Naik pundak, seperti atraksi lainnya lah, itu sangat cukup sulit. Paling lari, push up, udah itu aja sih. Itu berapa lama itu butuh Stretching 1,5 jam cukup setiap latihan. Sukanya hobi dapet, menjadi lebih baik gitu. Dukanya ya sakit, ankle, patah tulang bisa, gitu aja. Ada banyak versi tentang legenda mengenai asal-usul barongsai. Tetapi umumnya, barongsai selalu dikaitkan dengan kepercayaan tradisi bahwa barongsai sebagai penjaga serta pengusir roh jahat dan tolak bala.